Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik, para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca kitab Akhlaq lil Banin, karangan dari Syekh Umar Baraja, seorang ulama dari Surabaya. Sekarang kita belajar atau membaca judul yang ke-24, yaitu Hamid dan tetangganya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Hamidun wa jiranuhu. Ini cerita si Hamid dan tetangganya. Hamidun waladun tayyibul qalbi. Hamid adalah seorang anak yang baik hatinya. Hasanul adabi, baik adabnya, bagus adabnya, baik hatinya. Mahbubun 'inda usratihi, dicintai di keluarganya. Wajiranihi, dan dicintai juga di tetangganya. Li'annahu, kenapa dia dicintai? Li'annahu ma yu'dhi auladahum, karena si Hamid itu tidak pernah menyakiti anak-anak tetangga mereka. Wala yatakhasamu, dan tidak juga bermusuhan kepada mereka. Au yatasha wala yatakhasamu au yatasyatamu ma'hum, tidak pernah bermusuhan, tidak pernah saling mencela di antara mereka. Wala yuqati'u ahadan minhum, dan tidak memutuskan atau tidak pernah memutuskan hubungan akan seseorang di antara mereka. Wa kana yata'allamu ma'a auladi jirani, dia si Hamid itu belajar atau bersekolah ma'a auladi jiranihi, beserta atau bersama anak-anak tetangganya, fi madrasatin wahidatin, di sekolah yang sama. Wa kulla yaumin, dan setiap hari Hamid itu yamshi ma'hum, berjalan bersama mereka. Idza arada an yasira ilal madrasati, apabila ia ingin berjalan atau berangkat ke sekolah. Mereka itu karena sekolahnya sama, Hamid dan semua tetangganya itu berjalan bersama-sama menuju sekolah. Wakadzalika, dan begitu juga idza arada ayyarji'a, apabila pulang, berarti jalan juga sama-sama. Wa fi waqtil la'bi, dan pada waktu bermain, yal'abu ma'hum, Hamid itu bermain bersama mereka. Wa kana yuhibbu an yusa'idal muhtajina minhum, Hamid itu senang apa? Yaitu bahwa ia menolong orang-orang yang lemah atau orang-orang yang membutuhkan, minhum, di antara mereka. Wa iza lam yara ahadahum, apabila ia tidak melihat salah seorang di antara mereka, sa'ala anhu, dia akan bertanya dari teman yang tidak dilihatnya itu. Kenapa ia tidak kelihatan? Apakah ia sakit? Apakah ia kemana kan? Wa idza marida, dan apabila sakit seseorang, zarahu, ia akan mengunjunginya, fi baitihi, menuju rumahnya. Nah, berarti ini dia anak yang sesuai namanya, Hamid, atau mungkin Mahmud, nama yang sesuainya. Mahmud ini isim fa'il, Hamidun isim maf'ul, Hamidun isim fa'il. Wa hakadha, dan begitu juga Asya Hamidun, hiduplah Hamid itu ma'a auladi jiranihi, bersama anak-anak tetangganya, fi unusin, di dalam kedamaian, wasururin, dan di dalam kebahagiaan, wattihadin, dan penuh persatuan, di dalam persatuan. Nah, ini kalau hidup rukun itu mereka akan hidup damai, penuh kegembiraan, penuh persatuan. Watawadin, saling mencintai, bihusni adabihi, dengan sebab bagus adabnya. Tibi
apa katanya nih, bihusni adabihi wa tibi qalbihi, dan baik hatinya. Kita lanjut lagi sedikit ini. Qabla zihabi ilal madrasah. Nah, ini sebelum berangkat ke sekolah ini. Yajibu alat tilmiz, wajib terhadap murid itu ayyujibat tartib, ayyuhibbat tartib. Yaitu fa'il dari yajibu ini olah bahwasanya murid-murid itu harus menyukai tartib itu keteraturan, wan nazafata, dan menyukai kebersihan. Jadi seorang murid itu dia itu harus menyukai kebersihan, keteraturan, daiman, selalu. Yaqumu min naumihi, ia bangun dari tidurnya, kula sabahin mubakiran, itu setiap pagi dalam berpagi-pagi, jangan sampai telat bangun. Fayagtasilu bisabun, lalu setelah mandi, anak itu harus mandi. Setelah bangun dari tidur, ia harus mandi dengan sabun, dengan cuma cuci muka dengan air saja. Kemudian ia tawaddau. Kemudian ia selesai mandi, baru bangun tidur itu ia mandi. Setelah mandi pakai sabun, ia berwudu. Setelah berwudu, wa yusalli subha jama'atan, dan ia salat subuh jamaah. Ia salat subuh secara berjamaah. Wa ba'da salati, dan setelah salat, yusafihu walidayhi, ia mencium mencium orang tuanya. Berarti ini anaknya ini berarti mencium tangan sesudah salat. Mungkin kalau berangkat sekolahnya itu ya cuman pamit saja berarti kan. Sumayal basu, kemudian ia memakai malabisal madrasati, pakaian sekolah atau seragam sekolah, nazifatan muratabatan, itu pakaian yang bersih dan rapi. Sumayang zuru durusahu, kemudian setelah memakai pakaian sekolah, ia yang zuru durusahu, melihat akan pelajarannya atau memperhatikan, allati qad tala'aha qabla naum, yaitu pelajaran yang sudah ia mutalaahkan sebelum tidur. Kan sebelum tidur itu seorang anak itu mempelajari pelajaran yang pelajaran yang sudah dipelajarinya. Wa ba'da ayyuftira, nah setelah sarapan, yurattibu adawatihi, ia merapikan perlengkapannya, fil mahfazati, di tasnya ini. Fayasta'zinu walidayhi, lalu ia meminta izin untuk berangkat kepada kedua orang tuanya, lizihabi, untuk berangkat, ilal madrasati, menuju sekolah. Nah, ini kegiatan si Hamid beserta tetangganya ketika baru bangun pagi lah gitu kan, atau mau berangkat sekolah. Karena ini sudah mau azan, saya edarkan sedikit dulu. Hamid di sini jadi khobar dari mubtada, yaitu angka 24. Wajiranuhu, ini adalah waw atap, jiran atap kepada Hamid. Jiran mudafhu mudafun ilaih. Hamidun mubtada, waladun khobar. Thayyibul qalbi, di sini naat kepada waladun. Hasanul adabi juga naat kepada waladun. Naat kepada marfu. Mahbubun juga naat. Ya benar. Inda usratihi, inda zarab usrati, inda sekaligus zarab sekaligus mudaf, usrati mudafun ilaih. Usrati mudaf, hi damir muttasil mudafun ilaih. Wa jiranihi, wa atap jiranihi, atap kepada usratihi. Li'annahu lillah huruf jar, anna takkit nasab isim rafa khabar. Ma manafi dhi fi'il mudhari marfu tanda rafa dengan domah yang ditakdirkan karena berat. Aulada maf'ul mansub tanda nasab fathah. Aulada mudafhum damir muttasil, damir muttasil mabni di atas sukun pada mahal jar mudafun ilaih. Wa ataplah, itu la nafiyata khasamu fi'il mudhari marfu tanda rafa domah yang ditakdirkan.
huruf atap yatasyatamu atap kepada yatakhasamu ma'hum huruf zorob sekaligus mudhaf hum dhamir muttasil mabni di atas sukun pada maljar mudhafun ilaih. Waw atap la yuqati'u la di sini la nafi yuqati'u atap kepada la yatakhasamu atau la yu'di juga bisa nih. Nah, ahadan di sini maf'ul mansub tanda nasab patah. Min huruf jar hum dhamir muttasil mabni di atas sukun pada maljar mudhafun ilaih. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.